seperti tiga pohon, tapi ternyata bukan pohon, itu lebih ke gendruwo. Jadi kamarnya itu di depannya itu ada jendelanya terbuka malam hari sekitar jam 12:30 malam, dan ada tiga gendruwo berjejer tinggi banget di situ, seperti ingin menerkam si Aldo gitu. Nanah yang ada di tubuh Aldo itu menghilang, benar-benar menghilang tanpa bekas. Selamat datang di ruang tengah cerita horor. Nah, terima kasih untuk semua sahabat-sahabat Kreasivers yang selalu mensupport kami dengan cara mensubscribe, like, dan share video kami. Dan terima kasih juga yang udah ngeklik kemudian nonton video ini tentang cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis, kejadian kisah nyata yang dari pengalaman banyak orang, dari pengalaman pribadi juga ada. Dan buat teman-teman Kreasivers juga boleh banget nge-share cerita-cerita mistis kalian melalui Instagram kami di kreasindo.km. Di situ nanti akan kita pilih satu persatu dan kemudian kita bacakan, kita ceritakan satu-satu biar kalian semua itu mendapatkan pengalaman baru, cerita baru dari pengalaman teman-teman lainnya. Oke guys. Nah, kali ini ceritanya datang dari seorang pekerja dari Semarang yang mengirimkan ceritanya melalui Instagram kami di kreasindo.km yang berjudul "Rumah Tanggaku Hancur Karena Kiriman Santet dari Keluarga Suamiku". Panjang ya guys, aduh dari judul aja udah serem nih. Oke, buat ceritanya langsung aja check it out. Cerita ini berawal dari salah satu teman dari Kreasivers yang bernama Elisa. Elisa ini merantau dari Purwokerto merantau ke Semarang. Kemudian di Semarang dia bekerja di salah satu perusahaan besar di Semarang. Kemudian lama-kelamaan Elisa ini kerja, akhirnya bertemulah dengan atasannya atau bisa dibilang rekan kerjanya juga yang akhirnya ingin melamar Elisa gitu. Nah, pada saat Elisa ke rumahnya untuk dimintai izin kepada kedua orang tuanya, namanya itu Aldo. Ini nama dari laki-laki yang mencintai Elisa. Nah, kemudian Aldo ini meminta izin, meminta restu kepada orang tuanya, dan pada saat itu masih baik-baik saja. Terus akhirnya berjalannya waktu menikah. Di situ tidak ada yang janggal menurut Elisa. Nah, ketika mereka akhirnya sudah menikah, berjalannya waktu, tinggal bersama. Nah, 1 minggu kemudian ternyata Elisa itu mendengar percakapan ayah dan ibunya Mas Aldo, yang intinya bahwa mereka berdua itu sangat tidak menyukai Elisa dalam segala hal. Nah, di situ Elisa sempat hancur, sedih gitu. Nah, suatu ketika Elisa tanya ke Mas Aldo, Mas, kita pindah rumah aja gimana? Kita lebih baik misah, karena kayaknya kalau misah tuh kita lebih nyaman aja untuk berkomunikasi, untuk melakukan banyak hal gitu. Akhirnya 1 bulan kemudian Aldo itu sudah menyediakan rumah untuk mereka tinggali, dan akhirnya mereka itu izin kepada kedua orang tuanya Aldo. Nah, di situ barulah kelihatan ayah Aldo itu memarahi kami atau bentak-bentak Mas Aldo dan Elisa sampai bawa-bawa, kamu itu udah nikah sama orang kampung, Le. Terus dia cuma sekedar bawahan kamu. Sekarang kamu udah mulai dicuci otaknya untuk ikut dia pindah ke rumah lain gitu. Dan dikatai banyak banget kata Elisa, sampai Elisa itu dikata-katain atau diberi julukan oleh kedua orang tuanya Mas Aldo itu
paling dia itu hanya pelacur sampah yang kamu dapat di pinggir jalan. Nah, di situ Elisa benar-benar sedih dan terkejut. Maksudnya kok bisa ya, dari awal kenapa nggak ada perkataan bahwa ayah ibunya itu tidak suka dengan Elisa, tapi tiba-tiba ketika udah perjalanan 3 bulan menikah malah seperti ini gitu. Akhirnya Aldo di situ kekeh, ya udah, mungkin ayah dan ibu sudah tidak lagi merestui kami, tapi kami karena sudah menjadi suami istri, kami harus tetap bersama ayah ibu gitu. Akhirnya mereka pergi dari rumahnya ayah ibunya, mereka kontrak rumah, waktu itu udah punya rumah sendiri, tinggal di rumah mereka sendiri. Berjalannya waktu sampai 1 tahun, ternyata Elisa belum juga dapat omongan. Di situ keluarganya si Mas Aldo lagi-lagi memberi banyak petuah atau memberi banyak kata-kata kasar ke Elisa itu. Awalnya melalui message yang kayak katanya, kamu itu perempuan mandul, kamu itu nggak pantas sama Aldo, kamu harus tinggalin Aldo, ini itu gitu. Padahal kebanyakan wanita itu hancur ketika diberi julukan atau dikata-katain sebagai perempuan mandul. Itu mungkin yang benar-benar bikin Elisa sakit waktu itu. Nah, lama-kelamaan kok tiba-tiba dalam waktu sekejap perusahaannya Aldo itu kolab atau bisa dibilang bangkrut. Itu benar-benar bangkrut sampai akhirnya sempat juga perusahaannya itu terbakar habis. Di situ pun Aldo dan Elisa itu benar-benar bingung, ini kita harus kemana, karena Elisa juga udah yatim piatu. Di Semarang pun dia cuma dengan pak gedenya yang hanya seorang petani gitu. Dan kebetulan Elisa pun tidak yang menuntut banyak hal terhadap Aldo. Sampai akhirnya mereka itu berusaha mencari pekerjaan ke sana kemari, sampai akhirnya Elisa hamil, Elisa punya anak, dan itu masih lalu lalang, nggak jelas, nggak punya pekerjaan tetap, hanya sampingan, hanya uang pun itu sangat sedikit-sedikit. Elisa masih punya tabungan. Itu benar-benar mereka udah ngerasa di bawah banget setelah kehamilan anak Elisa yang kedua. Di situ mereka udah bener-bener bingung. Itu udah jarak sekitar 3 tahun. 3 tahun itu bener-bener Mas Aldo nggak bisa dapat pekerjaan, Elisa juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Suatu ketika bertemulah dengan seorang kiai. Terus mereka itu menjelaskan bahwa kami dulu sebenarnya termasuk orang yang mampu, kami punya perusahaan, kami seperti ini. Dan Pak Ustaz, maaf, setiap hari Jumat pun kami mengadakan sedekah untuk anak-anak yatim. Tapi kenapa ya kok ujian ini belum juga terselesaikan sampai detik ini, sekitar jarak 3 tahun. Dan alhamdulillah kami pun sholat 5 waktu itu selalu terjaga Pak Ustadz, tapi kenapa kok maaf Pak Kiai, tapi kenapa kok sampai hari ini kami juga belum mendapatkan jalan pintu rezeki, maksudnya pekerjaan seperti itu. Nah, akhirnya diajaklah mereka ke rumahnya Pak Kiai. Di situ mereka akhirnya ditenangkan, terus dinetralkan perasaannya, kekuatannya, tenaganya, kemudian anak-anaknya juga iya gitu. Dan ketika mereka terlelap, ternyata diam-diam Pak Kiai itu kalau bahasanya kita tuh menerawang atau membaca perjalanannya mereka selama ini gitu. Dan ternyata Pak Kiai menemukan bahwa pintu rezekinya mereka itu sudah ditutup oleh ayah dan ibunya Mas Aldo. Itu benar-benar ditutup dan dibuat sengsara hidupnya. Itu sebenarnya kurang masuk akal, karena lah kenapa kok manusia bisa menutup pintu rezeki, padahal rezeki itu datang dari Allah gitu kan. Akhirnya mereka tanya lagi, karena kekuatan jahat yang dikirim oleh keluarganya Mas Aldo itu lebih besar, lebih bisa mengalahkan ketimbang imannya Aldo dan Elisa yang mungkin kurang tinggi atau kurang
banyak seperti itu. Akhirnya mereka bingung, terus Pak Kiai kita baiknya seperti apa gitu. Sampai berjalannya waktu, perlahan-lahan dibantu oleh Pak Kiai, dibantu sampai akhirnya Mas Aldo ini jatuh sakit. Ini sakit yang benar-benar sakit parah dan tapi tidak terdeteksi di rumah sakit. Di situ Elisa sangat takut, khawatir karena aduh ini gimana kok bisa sampai segininya gitu. Jadi sakitnya tuh katanya udah nanah-nanah keluar semua sekujur tubuh, dan anak-anaknya pun udah takut melihat ayahnya sendiri gitu kan. Pak Kiai pun sudah berusaha banyak hal. Akhirnya Pak Kiai itu mendapat petunjuk bahwa mereka harus minta maaf ke ayah ibunya gitu. Tapi kan bukan kita yang salah Pak Kiai, tapi mau bagaimanapun mereka itu ayah ibunya Mas Aldo kandung gitu. Akhirnya mereka berunjuklah ke rumah ayah ibunya untuk meminta maaf dengan baik. Tapi ternyata baru sampai pintu udah diusir mentah-mentah oleh satpam dan anak buahnya ayahnya Mas Aldo itu. Nah akhirnya pulang kembali lagi ke asramanya Pak Kiai. Nah di situ Pak Kiai pun sudah mengasihkan ramuan-ramuan atau jamu-jamu buatan tradisionalnya Pak Kiai yang dengan doa-doa. Terus juga Pak Kiai sudah membantu bahwa perlahan pintu rezekinya itu akan dibuka gitu, tapi dengan beberapa amalan yang harus dilakukan oleh Mas Aldo dan Mbak Elisa gitu. Nah akhirnya Pak Kiai mengajak mereka pergi ke rekan-rekannya bahwa Pak Kiai itu mempunyai 3 pilar, atau mereka itu bertiga. Mereka adalah pilar yang terkenal yang memang sudah diakui ilmu laduninya atau spiritualnya itu tinggi gitu. Akhirnya mereka bertiga berkumpul, diajaklah Aldo dan Elisa. Nah di situ mereka menyembuhkan Aldo bersama, kemudian membuka pintu-pintu rezeki yang tadinya sudah ditutup. Nah ternyata sakitnya Aldo ini pun karena kiriman santet dari ayahnya Aldo sendiri gitu. Akhirnya di situ Pak Kiai pun menjelaskan banyak hal kepada Elisa dan Aldo. Udah, pokoknya kalian nurut, kalian harus sholat 5 waktu terus, harus punya tameng, doa-doa ini harus dibaca terus, karena kekuatan ilmu santet dari dukun yang dibayar oleh ayah ibunya Aldo ini sangat besar. Nah akhirnya sampai suatu malam Aldo sedang tidur, dia itu katanya melihat ada 3 seperti 3 pohon, tapi ternyata bukan pohon, itu lebih ke gendruwo. Jadi kamarnya itu di depannya itu ada jendelanya terbuka malam hari sekitar jam 12:30 malam, dan ada 3 gendruwo berjejer tinggi, gede banget di situ, seperti ingin menerkam si Aldo gitu. Semakin mendekat dan Aldo itu sudah sampai buyar katanya. Dia itu yang tadinya mau berdoa ini jadi tercampur. Akhirnya ingat kata Pak Kiai, fokus, kekuatan kamu lebih kuat dari hantu-hantu yang seperti itu. Akhirnya Aldo pun berusaha untuk membaca doa banyak hal sampai akhirnya datang Pak Kiai 3 itu di belakang Aldo membantu doanya. Kalau dengan mata kita itu tidak bisa terlihat apa-apa bagi orang awam, tapi menurut Aldo pada saat itu Aldo melihat 3 kiai itu mengeluarkan cahaya putih yang akhirnya menyemburkan ke 3 gendruwo itu sampai mental jauh dan seperti pohon yang terbakar gitu. Nah di situ benar-benar tidak masuk di akal ketika kita memikirnya dengan logika, tapi cerita nyatanya itu seperti itu. Sampai akhirnya apinya habis, api yang membakar 3 gendruwo itu habis. Nah detik itu juga satu persatu nanah yang ada di tubuh Aldo itu menghilang, benar-benar menghilang tanpa bekas. Menurut Pak Kiai, apa yang dikirimkan ke Aldo dan Elisa ternyata membalik
langsung seketika itu kepada kedua orang tuanya. Nah, tapi nggak sampai situ guys. Jadi Eliza dan Aldo tetap mengunjungi ayah ibunya dan memberikan maaf sebesar-besarnya, tidak membenci sama sekali, karena doa-doa dari Aldo dan Eliza ini yang akan mengantarkan ayah ibunya itu meninggal dengan baik gitu. Karena jarak 1 bulan setelah kejadian itu memang ayah ibunya kemudian meninggal secara bersamaan dan dengan banyak nanah di tubuhnya gitu. Aduh, merinding. Nah, oke. Dari cerita tadi sebenarnya serem karena ilmu santet itu bisa datang dari siapapun ternyata, tidak melihat mau anaknya kek, mau istrinya kek, mau apanya kek. Ketika udah ketika udah mendapat bisikan setan, mereka tetap akan melakukan itu guys. Jadi hati-hati buat kalian semua, jangan anggap cara santet, cara apa itu adalah cara yang terbaik untuk menghancurkan orang, untuk menjatuhkan orang. Itu tidak guys, karena Allah itu sudah maha adil, udah seadil-adilnya. Allah itu memberikan rezeki, memberikan kebahagiaan, itu sudah adil. Nah, oke, buat kalian yang mau mengirimkan cerita-cerita lain ke Kreasindo, bisa banget silahkan kirim ke Instagramnya Kreasindo. Jangan